Ada, oh my. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal-khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarin 'azim. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مستقاة إلى أربعة نفر قال القرآن وحافظ اللسان ومطعم الجيعان والصائمون بشهر رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Alhamdulillah, kita ucap puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah yang menjadi kewajiban seorang muslim dan muslimat, yaitu salat subuh. Alhamdulillah, pada subuh ini kita dapat melaksanakan salat subuh di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan barakah beliau sehingga kita dapat merasakan manisnya iman, Islam dan ihsan. Salawat keduanya semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti jejak beliau yaumul qiyamah. Yang Allah muliakan, bersama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang menghormati khususnya ketua Langgar Nurul Ihsan beserta jajarannya, dan sama-sama juga kita muliakan para ibu-ibu, para anak sekalian Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, ulun pribadi terlebih dahulu banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halau, minta ridha kepada sampian sabarakaat. Jika seandainya di dalam penyampaian ulun ada terdapat kesalahan, kekhilafan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, sekali lagi ulun pribadi banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halau, minta ridha kepada sampian sabarakaat. Karena ulun ini adalah manusia, ibarat patah Arab umat itu sesuatu manusia yang merupakan artinya manusia itu tempat salah dan khilaf.
wajar aja. Jadi istilahnya tuh kekabinan ahlinya juga menyampaikan mengenai, apalagi di sini lihat jadwalnya kok. Jadi istilahnya tuh banyak sudah para dai-dai dan penceramah-penceramah itu menyampaikan lah. Jika seandainya nanti dengan baik-baik tak tempat artinya sudah tersampaikan. Sekali lagi ulun pribadi banyak yang ta'amun ta'amun yang terlibat. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di hari nomor 27 kan. Jadi beberapa hari lagi, mungkin 3 hari atau 2 hari. Kalau menurut hitungan falakiyah ada 29 ya. Sebab kita Ramadan itu 30 ya. Sa'ban 30, jadi Ramadan 29. Karena hitung bulan Arab itu 29, 30, 29, 30. Dan pun Rasulullah SAW rasanya 9 kali kan menemui bulan Ramadan itu 1 kali hanya datang. Jadi banyak mengambil artinya 29. Cuma kita ini kan melihat hitungan Tuhan pemerintah. Tapi pun ada nabi zaman itu falaknya silahkan hari raya dahulu, saudara dahulu pada pemerintah. Hari masalah itu haknya dan ia belajar hitung bolehnya berdahulu. Artinya silahkan memberdahulu. Artinya jangan mencela orang yang taruh pun jangan menyembetik orang yang dulu. Masing-masing. Artinya ada perbuatan. Yang masalah hari raya hanya perbuatan akhirnya orang hari raya itu menggunakan tali satu rahim, sedangkan ini itu dimulakan. Nah ini masalah. Masing-masing ada punya dalil ini apa? Kembali kita kepada masalah bulan Ramadan. Jadi akhir-akhir bulan Ramadan ini makin akhir ibadah itu makin gagal lipatan gandanya. Istilahnya tuh orang menjunduh pada akhir sudah kira-kira iwaknya gana-gana kenapa? Nah harus dahulu sudah dimenjuni. Jadi istilahnya mau menjunduh iwak-iwaknya gana-gana ibarat pahala pun ada gana juga makin akhir makin gana juga ujiannya dan cobaannya. Cuma sabar adanya aja lagi kita menjalaninya. Karena orang mau menjuntuh penuh dengan kesabaran. Kenapa? Pertama, handak tulak aja macam dulu. Baru tadi di perjalanan handak tulak dibawa menjun, ya umpatnya, kawatnya. Begitu juga kita kehidupan sehari-hari ini. Napa sama kita saja mati. Amun kita tulak kada bawa menjun dan bawa umpat sampai di bawah junat apa? Nanti menyenangkan. Kayak itu juga kita hidup nih, saja sama mati. Apa? Nah, harus bersama. Artinya beramal, beribadah dengan bagus. Itu orang. Nah, istilahnya ibarat perjalanan hidup kita ada ujungnya, yakni mati. Nah, kata orang dunia itu kada mati. Namun hari itu habis mati banyak yang bangun. Hari amal ini jarang ada. Jadi istilahnya gunakanlah mumpung masih di bulan Ramadan. Apapun ibadah, misalnya duduk di pasar, niatkan di dalam hati. Turun pada rumah, anak pasar hendak menangkahi menjadi nafkah saja anak bini. Nah, jadi turun biang mulai di rumah menuju ke pasar itu jadi pahala. Dan duduk di pasar pun menjadi pahala. Nah, banyak saja ladang pahala itu. Cuma kadang-kadang kita pikiran kasih itu sama kita hanya bapak maaf ya atau kabar pakatun sama niat pakat nasib. Jadi istilahnya apapun pekerjaan kita dunia ini kalau niatkan dengan baik, insya Allah baik itu hasilnya. Bahasa kasarnya tuh siapa dan mana ya memanennya juga. Amun yang baik bibitnya bagus, nah bagus juga amalnya. Artinya
biasanya mau terakhir. Jadi terakhir ini banyak-banyak ibadah, misalnya baca Al-Quran. Karena apa? Baca Al-Quran itu adalah salah satu orang yang sangat dirindukan oleh surga. Kita kadang-kala membaca, misalnya kalau biasa baca suratul Ikhlas lah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yakul ahad. Sekali. Kalau hanya 3 kali itu mengimbangi sama orang menghafalkan Al-Quran. Artinya harus sama bang, sama orang membaca muhakkam loh. Cuma mengimbangi aja. Ibarat orang masuk ke mangga, tak masuk juga. Cuma lain bang, kalau orang baca sampai sehataman. Kembali kita kepada Ramadan. Jadi istilahnya jalan hidup kita ini ibarat orang tujuan mauju. Tuhan kasana am kada terima umpan tadi kada apa yang boleh diwak. Begitu juga kita sampai ke akhirat kemah sanggup ada tak umpan kada dapat kenapa? Amal ibadah kada. Ayo aku kau serah Tuhan aja. Kada boleh sembahyang lagi. Dulu tahu atau kenapa orang pada mewujud banyak kuliah. Seorang di dunia apa? Yang enggak langgar sembahyang aja kata. Nah di sini kadang-kadang bertamat sembahyang, ya. Berbayar pulang. Nah, kalau ya sudah ada guru kami menjamin akan kami di surga. Nah, yang berbayar ya Allah, bayar 5 juta bayarnya. Kalau ini pertemuan bubuhan tak Allah itu kalau jadi ulun apa? Kami ini anak ganjil, tak bawa orang maka itu. Nah, kenapa? Bayar bawa orang melanggar sembahyang berjamaah. Sekarangnya yang ucap kami ini kalau sudah sembahyangan lagi. Alhamdulillah kita sudah ada guru kami menjamin akan kami tamat sudah sembahyang. Ya Allah. Jadi istilahnya sembahyang 5 waktu itu wajibnya. Itu kewajiban kita. Ibarat Tuhan menambah lagi sunat subuh kayak sembahyang sebelum sholat subuh, pahalanya lebih besar daripada dunia seisinya. Kadang-kadang disinilah apa harinya dingin ya, mata mengantuk. Kenapa? Bersahur kebanyakan mengantuk kayak di sini kenapa? Karena kita makan itu kalau sesuai dengan takarannya nyaman. Wajar Nabi sulusun di ta'am wa sulusun di syarab wa sulusun di nafas. Bila sesuai takarannya sepertiga sedang makanan, sepertiga sedang minum, sepertiganya sedang nafas dan inam. Amun kira talabih mensabut nanti dia kenapa? Ibarat maksudku simbel, itu sama juga diri kita. Nah, terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, alis sembahyang tarawih ya. Banyak minum karena imamnya gas terus, ya toh, biar ya. Karena banyak tak minum, ya lagi kita ini suruh-suruhin akhir ini nggak panas lah. Cuma bila terlalu banyak ini, bila terlalu banyak ini, kan kebanyakan juga. Coba yang sedikit saja. Jadi sedikit artinya sepertiga bahasa di kitab tuh bila merasa hanya sudah habis. Nah, karena apa? Setiap penyakit itu sumbernya dari makanan, minuman sama. Bila banyak masuk ke dalam tubuh kita, banyak juga penyakit. Contoh. Wah ini penyakit diabetes atau gula darah, kebanyakan minum gula manis-manis, ya kan? Nah, di rumah sakit itu yang bilang lebih 50% penyakit itu ya. Kenapa? Nah, jadi sesuai aja di dalam Al-Quran. Wajib Allah Taala kulu washabu, makanlah dan minumlah juga benar halal. Wala tusrifu. Nah, sini ujungnya. Jangan berlipat batas. Bila berlipat batas, apa? Melewati batas, upar khusus. Nah, akhiratnya
Ya itu. Kadang-kadang kita kadang merasa. Jadi istilahnya tuh makanan dan minuman itu disitulah masuknya penyakit. Jadi kayak apa obatnya? Obatnya apa? Puasa. Obatnya. Karena orang pernah buat di dalam bis tuh mulai Amuntai waktu berbeda ke Samarinda, buat bis dari Amuntai pas sampai di Tanjung dari jam 5 mulai Amuntai sampai Tanjung itu maghrib. Jadi sini nih Pak Haji berbuka sini di jalan sebelum Tanjung sudah sampai maghrib. Berbuka sini apa? 3 biji kurma, 1 botol banyak air zam-zam 60 ml. Jadi minum 200 ml Allah yang botol haus. Jadi napa juga Pak Haji yang puasa kan ingin nyusun napa juga jadi puasa. Aku nyusun diponis dokter udah umur 20 hari aja lagi. Aku obat nyusun sampai ke Singapura. Banyak biar fokusnya ke sana tuh. Dokter di Indonesia sudah disini tapak itu karena apa penyakit kunyit komplikasi sudah macam-macam, asam urat, gula darah, tekanan, sebagainya sudah. Jadi kayak apa? Datang di sini pulang tuan guru, datang assalamualaikum, salam masuk ya tuan guru. Napa kabar lagi? Anu guru aja, berkisah sedikit kayak ini. Oh ya tuan guru, penyakit lagi. Kamu aja sini sebab semua penyakit itu ada obatnya. Tuan guru itu bisa menghilangkan karena si Pak Haji tadi berkisah kayak ini umur 20 hari lagi ditulis dokter yang mati karena penyakit kebanyakan di awak nih. Kayak ini gitu tuan guru. Mau ikam hakun di sini puasa berbukanya 3 biji kurma dan 1 botol haus itu penjam ya. Bersama kan sama itu juga. Jadi di sini coba putar pekan itu akhirnya nampak lebih 2 bulan dari sini. Berarti di sini lipat daripada buat dokter. Dokter sudah menulis sudah saya bilang karena sesuai aja. Kan ibarat yang nonton dari hadis Nabi sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas. Karena sumber penyakit itu kan dari makanan dan minuman, apalagi yang berapa mau ya ini. Yang sayur-sayuran, makan makanan kadang-kadang. Boleh setini ya. Urus barang waktu untuk dimakan nanti. Jadi di belakang kan orang kampung sana tuh karena bapak pun 2 hari juga gak dari Sabtu, Insyaallah jauh kayak itu. 2 hari dia dari Sabtu Ramadan buah itu penting. Wah, sesuai aja bang dulu ini. Di dalam Ramadan kayak ini, sumber penyakitnya ini, obatnya pun ini. Jadi kita puasa kemudian nyaman kira-kira awal lah. Karena membarasi penyakit kita. Yang pertama penyakit hati. Ini biar nangkali banar. Ya penyakit hati ini pun nyahir dan gitu lawan hasad. Insyaallah. Itu bila berikut menjadi hati orang kota kalau kada melihat orang tu nyaman sugih. Amun gawat sugih orang pas orang punya tu miskin. Nah, itu langkah hendaknya. Pas benar orang-orang yang begitu. Itu. Jadi amal puasa nih membersih hati kayak ria misalnya sum'ah yang terdengar. Nah itu membersih hati segera hati bersih supaya apa fokus kita ibadah kepada Allah. Nah ini jadi fadilahnya kita berpuasa. Kadang-kadang habis puasa pulang. Kenapa? Nah itulah kita manusia tadi apa sadar dan kadar. Nah ini kayak apa pinotaran dari kawasan dah sedikit lah. Kembali kita kepada kisah orang Ma'ujud tadi. Orang Ma'ujud
sabar. Nah, karena banyak orang yang sabar itu menjadi wali karena sebut sabarnya tadi. Nah, pikir apa? Tulang mundur, kulihat sedikit memain begini. Nah, memain. Kulihat banyak pulang, memain pulang. Nah, kenapa? Kebanyakannya banyak yang menjahit. Nah, lapar menyiangi. Nah, jadi istilah kata itu mengibat rezeki besar apapun kita dapat syukuri. Nah, jadi syukuri aja. Oh inilah rezekiku hari ini. Oh saya inilah rezekiku pilihan saya ini misalnya. Nah, syukuri ya. Syukuri apa adanya. Mungkin gak enak dia lain hari banyak lagi. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila bersyukur ya Tuhan aku tambah. Nah, bisa menyukuri pilihan tadi. Artinya pada pilihan lagi pada di rumah semati. Alhamdulillah artinya penuh bibitnya benar. Padahal ladang pahala sampian itu adalah lewat jari-jari sampian. Lewat jari-jari sampian masak di dapur, lalu masak sayur, lalu dimakan lagi pas berbuka enak. Nah, bila lagi itu makan banyak alhamdulillah. Nah, sama pahalanya mengimbangi orang haji dan umrah nang makbul nang diterima. Nah, kadang-kadang ada yang beribadah, nah, cuma sabar nang berbeda. Di situ kadang-kadang uyahnya habis, pesennya habis, oh abahnya adalah duit untuk menukar ibadah kita habis, apalagi para hari raya ini bahwa makanya itu jangan lupa. Di sinilah kayak apa ladang pahala bibinian loh. Biasanya mana pasangan baju laki, misalnya tetangga yang tarawih, tetangga yang mawaktu, nah di situlah. Amal biasanya laki manukarlakan nasi beki, lah kita buat di situ ambil orang saham pahalanya. Jadi ini atau istilah kata tuh apapun gawinnya di dapur tuh semuanya menjadi pahala. Cuma kadang-kadang lah bisa ada